Aku diizinkan pulang. Dengan dibantu kursi roda meninggalkan rumah sakit bersalin itu. Den Arya memaksa untuk mendorong. Sepanjang koridor tak ada seorang pun yang membuka mulut. Kami melewati lalu lalang manusia dalam kebisuan. Hanya derap kaki dan putaran roda yang mengiringinya. Den Arya menggendongku saat akan memasuki mobil. Aku berusaha tak beradu pandang dengannya. Jujur saja, kebencian itu masih belum reda. Di mobil pun sama, kami hanya membisu. Tangisan bayi saja yang kemudian memecahkan keheningan. Ibu menyerahkan padaku agar dia bisa menikmati makanannya. Den Arya yang duduk di sebelah kiri, memiringkan badannya agar aku bisa leluasa menyusui. Ia tak ingin aku tampak dari kaca spion. Dengan posisi begitu aja kami menjadi dekat. Ia menyimpan telunjuknya di pipi sang bayi, lalu mengecup berulang-ulang. Di detik ini pertahananku hampir tumbang. Marah dan benci itu sedikit mengurai. Terlebih melihatnya terus mengganggu sang putra. Ayah, dedek mau bobo. Jangan diganggu terus. Refleks aku bicara dan menepis tangannya. Lelaki itu memanfaatkan kesempatan dengan menggenggam jari ini. Bundanya marah, Dek. Lalu, pria itu menciumi jari ini. Percuma berusaha berontak, genggamannya terlalu kuat. Melihat aksi itu, ibu yang duduk di sebelah kananku memalingkan pandangan keluar jendela. Dek, bilang sama bunda jangan marah lagi sama ayah. Nanti ayah sedih. Anak lelakiku menggeliat mendapat kecupan kembali dari ayahnya. Mata mungil itu ikut terbuka sepertiganya, lalu menutup kembali. Ah, lucu sekali. Aku juga tak tahan ingin mengecup pipi putih menggemaskan. Bunda Anjani, ayah gak dapet, nih. Sebelum aku protes, Den Arya sudah mengecup kening ini, lalu tersenyum. Terang saja aku malu pada ibu yang pastinya diam-diam memperhatikan. Den, kenapa kalau sudah di hadapanmu aku jadi kacau begini? Bisakah kau tak memberi harapan palsu lagi? Aku sudah mulai sembuh. Tolong jangan sakiti lagi. Mobil yang membawa kami tiba di gerbang Istana Suradisastra. Pintu besi yang di kiri dan kanannya ditopang gapura ini terbuka. Hatiku kembali ciut saat memasuki penjara hidupku setahun ini. 1000 bayang kesuraman segera menghampiri. Kudekap bayi mungil ini. Ketakutan akan kehilangannya mulai mengguncangkan hati. Sepertinya aku harus bicara serius perihal masa depan anak ini. Anggap saja ini permohonan yang pertama dan terakhir sebelum ikatan suci kami terputus. Juragan istri memindahkan kamarku di rumah utama. Katanya putra mahkota harus tinggal di tempat istimewa. Meski enggan, aku tak bisa menolak perintahnya. Kamarku ada di lantai 2. Tepatnya ada di sayap kanan dari tangga. Sementara ruang Den Alisa ada di sayap kiri. Untunglah berjauhan. Kalau tidak, tak tahu bagaimana jadinya. Kamar ini 2 kali lipat luasnya dari kamarku yang dulu. Ranjang, lemari dan seluruh benda di sini tergolong sangat mewah. Ada boks bayi di sisi peraduanku yang ditutup kelambu berwarna biru. Den Arya menghentikan dorongan kursi roda, lalu menggendongku dan mendudukkan di atas ranjang. Ibu meletakkan bayi di boks yang dari posisi ini aku bisa meraihnya. Para pelayan sibuk merapikan barang bawaan juga menyiapkan segala keperluan. Juragan istri tak henti bicara. Ia memberi banyak perintah pada pelayan yang ditunjuk hanya melayaniku. Wanita itu tunduk sambil berkata iya saat semua instruksi disampaikan. Pastilah ia takut pada perempuan paling berkuasa di tempat ini. Lepas itu, juragan istri juga memberi wejangan panjang lebar padaku. Seperti biasa aku hanya mengangguk atau berkata iya. Ibu ditempatkan juga di rumah ini. Tepatnya di kamar yang berada di belakang ruang utama. Tak apalah, yang penting bisa mudah berhubungan. Kini, hanya ada kami bertiga di kamar. Orang-orang sudah keluar karena tak berkepentingan lagi di sini. Den Arya duduk sengaja merapat padaku.
Sepertinya ia benar-benar berupaya meluluhkan hati ini kembali. Aku akan kembali ke rumah ini lagi. Rasanya tak sanggup kalau harus berpisah dengan pangeran kecil itu. Aku tak tahu apakah harus senang atau sedih mendengar berita ini. Tak perlu diragukan cintanya pada bayi kami. Namun, terhadapku, apakah akan acuh seperti yang terjadi selama ini? Belum lagi sikap Den Alisa yang pastinya akan lebih benci padaku. Sudah dapat ditebak akan bagaimana perjalanan hidup ke depan. Boleh aku meminta sesuatu? Aku tak mau terus hidup dalam derita. Harus ada keberanian menyampaikan keinginan. Demi kebaikan, Den Arya dan Den Alisa sebaiknya kita bercerai saja. Izinkan aku merawat putra kita. Insya Allah, aku akan merawat dan mendidiknya, menjadi anak yang soleh. Den Arya melepas pelukan. Ia memegang kedua bahuku hingga wajah kami berhadapan. Anjani, berhentilah bicara begitu. Tidak akan ada perceraian di antara kita. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga kita. Aku akan jadi suami dan ayah yang baik. Kutatap mata itu cukup lama. Kulekatkan agar dapat ditemui kesungguhan di sana. Harapan ini terhempas sebab tak ada indikasi itu. Semua masih sama. Den Arya belum berubah. Dia hanyalah lelaki yang takkan bisa menepati janji. Kita sudah tak mungkin bisa bersama. Anggap saja jodohnya pendek. Kebersamaan ini sejatinya hanya untuk mendapatkan keturunan. Itu sudah tercapai. Anjani. Aku ingin bahagia. Aku ingin tenang merawat putramu. Kumohon lepaskan aku. Den Arya memalingkan pandangan dari wajahku yang telah basah. Sungguh, bukan mudah mengambil keputusan ini. Jujur, cinta ini tak pernah benar-benar hilang dari jiwa. Namun, tetap bertahan dalam ketidakpastian jauh lebih menderita daripada melepas rasa. Den Arya pergi tanpa menoleh lagi padaku. Ia berjalan serupa lelaki yang kehilangan kegagahannya. Maaf, Den. Seandainya kau lebih bisa memperjuangkan, mungkin takkan begini kisah kita. Selepas kepergiannya kutumpahkan air mata. Keputusan ini telah menancap kuat di dada. Aku tak mau bertahan sebagai wanita bodoh. Biar saja saat ini aku terluka, toh suatu saat akan sembuh juga. Isakanku terhenti oleh suara tangis si kecil. Buru-buru kuraih permata hati yang merupakan sumber kekuatan. Ku kecup berulang sebelum memberikan ASI. Maafkan Bunda, nak. Ini demi kebaikanmu. Bunda tak ingin kau tumbuh seperti kakek dan ayahmu. Kamu harus jadi anak soleh, kuat, pemberani. Semenjak pembahasan perceraian, Den Arya bersikap sangat baik padaku. Tiap malam tidur di kamar kami. Kerap bangun untuk menemani menenangkan bayi yang rewel. Sesekali mengganti popok herbal jika sudah tak nyaman. Jika pagi, lelaki itu akan mengajak kami berjemur di teras lantai 2. Tak bosan ia mencandai anak kami. Kadang aku harus mendelikkan mata jika akhirnya permata hati itu terbangun dari tidurnya. Hati siapa yang takkan luluh disuguhi sikap semanis madu. Kebencian berlapis, lapis itu tersibak satu persatu. Anjani, jangan pernah lagi minta pisah. Mulai saat ini aku akan berbuat adil pada kau juga Alisa. Aku takkan egois mengorbankan masa depan anak kita demi salah satu dari kalian. Jujur, aku ingin percaya semua janji itu. Namun, hati ini masih meragu. Ia bisa bersikap manis saat ini karena sedang tak ada Den Alisa. Apakah akan tetap sama jika wanita itu ada di sini? Entahlah. Meski tak dipungkiri bahagia itu menjelma, tapi tetap tak boleh terlena. Ucapan itu belum teruji kebenarannya. Kita lihat saja nanti. 1 minggu Den Arya mencurahkan waktunya bersama kami. Tak sedikit pun ia menampakkan sikap buruk seperti sebelumnya. Jiwa kebapakannya terpancar dari ketulusan cinta. Hari ini suamiku akan kembali ke luar negeri. Ia akan membereskan urusan di sana agar bisa pulang ke negeri ini.
Sebelum pergi, ia tak bosan menciumi anak dan istrinya ini. Berkali-kali bayiku menggeliat sebab terusik sentuhan ayahnya. Jangan rewel ya, sayang. Kasihan bunda. Ayah akan cepat pulang. Kecupan terakhir mendarat di bibirku. Kali ini cukup lama. Seakan tak mau ia lepaskan. Aku akan kembali secepatnya. Love you. Kupandangi punggung lebar yang kemudian hilang dari balik pintu. Kudekap erat bayi yang telah ia beri nama Farhan Suradisastra. Entah mengapa, kepergiannya kali ini mengosongkan kembali apa yang sempat terisi. Baca juga cerbung yang tak kalah seru calon mantu Kiai Love You Fisabilah Duda mentereng sentuhan satu malam pengantin belia bos killer novel cetak sentuhan satu malam masih ready stock. Rp99.000 pemesanan https://wa.me/628126169345994